Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarok dengan NIM B1B1222086, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum. Saya di sini ingin menyampaikan tugas dari Bapak Alfa yang tidak saya buat kemarin dan baru kali ini saya dapat membuatnya. Tugasnya ialah tentang materi sistem pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Yang saya akan baca terlebih dahulu adalah masa sistem pemerintahan pada masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1965. Orde Lama merupakan masa pemerintahan yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuensi, yang ditandai dengan diterapkannya demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral Orde Lama, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang berikutnya ialah pelaksanaan sistem politik pada masa Orde Lama. Yang pertama, tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945, antara lain berubah fungsi Komite Nasional Indonesia, pusat dari pembantu presiden, menjadi badan yang disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. Yang berikutnya, terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Yang kedua, pada tahun 1950 sampai 1959, sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer, kabinet dengan demokrasi liberal. Ciri-ciri liberal: yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Yang ketiga, presiden berhak membubarkan DPR. Dan yang keempat, perdana menteri diangkat oleh presiden. Era 1950 sampai 1959 ialah era di mana Presiden Soekarno menggunakan sistem konstitusi Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia tahun 1950, di mana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dewan Konstituante diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar yang baru sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1950. Namun, sampai tahun 1959, badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Konstitusi baru.
Yang ketiga, tahun 1959 sampai 1968. Yaitu demokrasi terpimpin. Sejarah Indonesia 1959 sampai 1968 adalah masa di mana sistem demokrasi terpimpin sampai berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pimpinan negara, yaitu Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10. Materi yang berikutnya adalah berbagai penyimpangan demokrasi terpimpin. Pancasila diidentifikasikan dengan NASCOM. Yang kedua, produk hukum yang setingkat dengan undang-undang ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden dalam kurung Perpres daripada persetujuan. Yang ketiga, MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Presiden membubarkan DHA pemilu 1955. Yang keempat, Presiden menyatakan perang. Yang kelima, Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Yang keenam, hak budget tidak jalan. Yang berikutnya, penyimpangan pada Orde Lama. Kekuasaan presiden dijalankan secara sewenang-wenang. Hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk oleh presiden. Yang kedua, MPRS menetapkan ordenen menjadi presiden seumur hidup. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan presiden. Yang ketiga, DPR berada di bawah presiden. Yang kelima, pimpinan MA diberi status menteri. Hal ini merupakan penyelenggaraan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Yang berikutnya, kebijakan ekonomi dalam pembangunan. A. Masa pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh yang pertama, inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu mata uang Dejavase Bank, mata uang pemerintah India. Yang kedua, Belanda dan mata uang pendudukan Jepang adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri. B. Masa demokrasi liberal 1950 sampai 1957. Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian disertakan pada
pertama, gunting Syaifuddin, yaitu pemotongan nilai uang 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. Yang berikutnya, nasionalisasi Davase Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Yang ketiga, pembatalan sepihak atas hasil-hasil konferensi meja bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Yang berikutnya, masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Proses eksekusi. Pemerintahan Orde Baru lahir secara situasional setelah peristiwa gerakan G30 September 1956 atau PKL. Lahirnya Orde Baru ada beberapa versi antara lain. Yang pertama, berdasarkan versi pemerintahan Orde Baru, ditandai oleh keluarnya Supermar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Yang kedua, lahirnya Orde Baru pada tanggal 10 Januari 1966 bersamaan dengan tercetusnya Tritura. Ialah tuntutan dari para mahasiswa yang mengadakan demonstrasi terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Yang ketiga, Orde Baru lahir pada tanggal 23 Februari 1967 sejak peristiwa penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto, pengembangan Super Semar. Yang berikutnya, landasan kehidupan Orde Baru. Orde Baru adalah suatu tataan kehidupan rakyat, bangsa, dan diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tataan kehidupan, maka pemerintahan Orde Baru mempunyai landasan A. Landasan ideal Pancasila. B. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru. A. Kebijakan politik pemerintah. Yang pertama, mendasarkan seluruh kebijakan pemerintahan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menghapus undang-undang produk Orde Lama dan menggantikannya dengan undang-undang versi Orde Baru. Yang ketiga, menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi dalam hal ini. Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Yang keempat, melaksanakan pemilihan umum. Yang kelima, melakukan penyederhanaan partai politik. Yang berikutnya, kebijakan politik ekonomi. Kebijakan perekonomian pada masa Orde Baru sebenarnya telah dirumuskan pada sidang MPRS tahun 1966. Pada sidang tersebut telah dikeluarkan TAP MPRS nomor tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tujuan dikeluarkan ketetapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosokan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1995. Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Soeharto mempersiapkan perekonomian Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, mengeluarkan peraturan 30 Oktober 1966 tentang pokok-pokok regulasi. Yang kedua, mengeluarkan peraturan 10 Februari 1967 tentang harga dan tarif. Yang ketiga, peraturan 28 Juli 1967 tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1967 tentang perekonomian modal asing. Yang kelima, Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 1967 tentang rencana anggaran pendapatan alam belanja. Yang berikutnya, di samping langkah-langkah tersebut
tersebut, Presiden Soeharto juga melakukan pendekatan dengan negara-negara maju untuk penundaan pembayaran utang Indonesia dan mendapatkan pinjaman dari luar negeri. Usaha tersebut menunjukkan hasilnya. Terbukti Indonesia mendapatkan kesempatan untuk penanggulan pembayaran utang luar negeri. Bahkan kelompok negara maju memberikan IGG untuk memberikan pinjaman dana kepada Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru memang banyak menunjukkan perkembangan perekonomian yang pesat. Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, perkembangan GPD per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya berkisaran 70 AS dan pada 1966 telah mencapai lebih dari 1565 AS. Yang kedua, sukses transmigrasi. Yang ketiga, sukses KB. Yang keempat, sukses menerangi buta huruf. Yang kelima, pengangguran minimum sukses Repalita. Yang keenam, sukses gerakan wajib belajar. Sukses gerakan nasional orang tua ASU. Yang ketujuh, sukses keamanan dalam negeri. Yang ke-8, investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Sukses menambahkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Kekurangan sistem pemerintahan Orde Lama. Yang pertama, maraknya kolusi, nepotisme. Yang kedua, pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah sebagai disebabkan karena kekayaan daerah sebagai besar disebar ke pusat. Yang ketiga, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. Yang keempat, kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigrasi yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Dan yang terakhir, pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi, terutama masyarakat Tionghoa. Lebih dari 70% asal kekayaan negara dipegang oleh swasta. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.